Sekarang kita sudah terhubung ya Kreatif Mall dengan Mas Adam. Ini yang tadi sudah sempat saya mention. Selamat malam Mas Adam. Malam-malam. Jadi lokasi kejadian di Bekasi atau di Jakarta atau di mana? Di Bekasi. Ya, boleh dimulai ceritanya Mas Adam. Ya, jadi dulu itu waktu saya ngekos di Bekasi itu kalau nggak salah tahun 2017, 2016, 2017. Itu di Pekayon. Kalau Mas Taufik tahu di Pekayon. Jadi waktu itu saya itu kuliah sambil kerja gitu. Kuliah sambil kerja. Terus karena untuk biayanya itu saya harus kayak putar otak nih gimana nih biar cukup gitu ya. Akhirnya yang tadinya saya ngekos di yang lumayan gitu. Terus akhirnya saya cari yang murah gitu. Nah, terus dapat tuh sama temen dikasih tahu, Dam, itu ada tuh di situ gitu. Ada murah tapi agak serem. Coba lihat gitu. Oh, ternyata benar serem. Seremnya itu dari tampak luar itu dari gerbangnya itu kayak udah gerbang dulu gitu, warna hijau tapi kayak udah karatan gitu. Terus rumahnya pun catnya itu putih, terus pintunya tuh pintu zaman dulu yang dua daun gitu. Warnanya hijau juga. Nah, di dalam kosannya itu dia itu rumah tapi dijadiin kosan yang seperti lorong gitu. Nah, terus di ujung itu ada kaca besar gitu. Nah, itu singkat cerita, nah itu lumayan tuh harganya gitu kan. Itu kalau nggak salah dulu itu di 250 atau 300 gitu. Itu di kelas Bekasi ya, kayak di Pekayon gitu. Yang biasanya normalnya tuh 500 ke atas. Nah itu dapat, tak beraniin tuh ke situ gitu. Tak beraniin, terus akhirnya milih kamar. Milihnya pun kayak banyak yang kosong gitu. Cuman beberapa aja yang di sana. Nah, terus akhirnya udah pindah. Hari pertama itu kayak udah serem gitu karena yang pada ngekos di sana itu tuh pulangnya itu pada malam-malam. Jadi saya pulang itu harus nyalain lampu gitu di setiap lorong. Nah, udah itu. Nah, singkat cerita si ibu kosnya ini itu suka sama saya karena saya mau ngekos di tempatnya dia gitu. Gitu. Nah, terus oh iya, lupa. Di depan kosannya itu ada pohon jambu air. Terus di samping kosan ada buah belimbing sama jambu air juga. Nah, terus toiletnya itu nggak di belakang dan nggak di dalam tapi di depan. Depannya itu pohon kamboja. Pohon kambojanya kalau nggak salah ada 3 gede-gede gitu. Terus aku bilang sama Bu Kos, ini kok kosan serem banget sih. Aku bilang gitu. Ini mending pohon kalau nggak usah lebat-lebat, pilih salah satu gitu. Tebangin aja gitu. Terus pohon kambojanya ngapain ini di depan toilet gitu kan serem banget aku bilang gitu. Nggak taunya waktu aku pulang kerja itu pohon udah ditebang semua. Udah ditebang semua. Terus apa tuh namanya? Anak-anak tuh pada marah yang di kosan itu, yang ngekos di situ. Gara-gara kamu nih Bu Kos jadi apa namanya? eh ditebangin semua pohonnya gitu. Dari pohon buah, dari pohon kambojanya ditebangin semua. Dan malamnya itu aku dikerjain sama anak-anak. Jadi bunga kamboja itu kayak di pitik apa ya? Bunganya itu apa tuh namanya tuh? Ditata gitu ya. Ditata di depan pintuku lurus sampai dengan kamar mandi. Lurus sampai dengan kamar mandi. Jadi jadi itu pohon apa ditata sampai ke kamar mandi. Jadi ibaratnya kayak setan itu mau ke kamarku itu kayak ada relnya gitu loh, Mas. Gitu. Nah, terus habis itu si
malamnya itu aku kayak di plafon itu kayak semacam kunti atau apa aku nggak tahu, dia tuh kayak berterbangan gitu bilang, kamu yang menghancurkan rumahku, kembalikan gitu. Dan di jendela itu juga, di jendela itu pernah sekali ada rambut rambut apa yang ngelancir gitu. Itu terus kan aku kan dulu kan suka nonton yang rukiah-rukiah. Pintu aku slot sampai slotnya itu kebuka keretak-keretak, terus pintu ngebuka sendiri krek gitu. Bukan kena angin. Kalau kena angin kan nggak mungkin slot itu bisa ngebuka ya. Dan pasti kayak krek gitu kan. Ini nggak, serak klak gitu, kayak orang buka pintu gitu. Itu serem banget. Gitu aja sih. Mas Adam, itu teror itu dalam tanda kutip hilang sampai hari keberapa? Pas itu kan kalau pas ada setannya itu, aku nggak tidur kosan itu selama 2 hari kalau nggak salah. Aku tidur di kosan temanku, bukan di tempat kosan itu. Gitu 2 harian lah, 2 hari. Dan aku karena kepepet ya, jadi aku balik lagi. Dan karena aku kuliah tuh pulangnya malam, dan setiap aku mau masuk ke kosan itu, masuk ke lorong itu, merindingnya tuh sampai kepalaku tuh berasa kayak kecil banget, saking merindingnya gitu. Dan itu berulang seperti itu sampai akhirnya aku terbiasa gitu. Dan itu posisi ngekos di situ masuk tahun keberapa tuh ada kejadian itu, Mas? Aku itu dari 2016 sampai 2019. Dan akhirnya kayak bersahabat gitu, kayak udah biasa gitu. Ya, tapi tadi yang nebang pohon itu berarti di awal-awal ya? Di awal-awal. Awal-awal. Oke. Awal-awal ngekos. Tapi habis ditebang beneran jadi lebih nggak serem atau tetap serem atau gimana tuh? Kalau serem sih masih ya, karena kan bangunan lama ya, kayak singup tuh gimana sih? Ya. Kayak bangunan lama, tapi kayak lebih better lah daripada sebelumnya gitu. Itu tuh bener, kenapa serem tuh kayak, kan itu kamar mandi kan di depan, terus di depannya itu ada pohon kamboja gede gitu. Gitu udah tempatnya setan ditambah sesajen. Nah, jadi itu. Oke, Mas Febri. Ini berarti poinnya ini ya. Kosannya tuh udah serem basicnya. Walaupun memang belum ada reaksi apapun lah ibaratnya. Cuman kayak ini kayaknya serem nih gitu. Bangunan tua, banyak pohon yang bikin singup gitu. Terus sekalinya dikasih saran, mungkin juga bercandaan doang ya ngasih sarannya sebenarnya, tapi terus dieksekusi beneran sama ibu kosnya. Besoknya itu tadi ada kayak kuntilanak di atas plafon, sama pintunya kos-kosan itu slot ya, apa namanya? Iya. Yes, kunci yang pakai geser itu ngebuka sendiri gitu. Ya. Selamat malam Mas Adam. Iya. Malam-malam. Ya, ini sebenarnya ide yang bagus gitu ya Mas ya, menurut saya. Tetapi bagi mereka itu mengusik rumah mereka gitu. Jadi gini, jadi memang di tempat itu ya Mas ya, di tempat itu walaupun nggak ada pohon-pohon yang disebutin tadi gitu ya, tempat itu pun sudah sangat angker kalau menurut saya.
Kalau yang saya lihat seperti itu gitu. Dan ditambah lagi dengan rimbunnya pohon-pohon yang disebut tersebut gitu. Jadi sosok-sosok astral pun yang berdatangan ke situ, yang menempatin pohon-pohon di situ itu semakin banyak gitu. Jadi intinya memang tempat itu ya, yang di pohon-pohon itu memang setiap pohon itu dibuat rumah bagi sosok-sosok astral gitu, Mas. Itu yang saya lihat seperti itu. Dan Mas Adam sempat berkata seperti itu untuk ya istilahnya menyuruh ibu kos untuk menebang pohon-pohon yang ada di situ gitu ya. Itu gini ya, walaupun ibu kos itu enggak melaksanakan hal tersebut, tapi sosok astral ini tetap mengintai Mas Adam gitu. Masnya tetap ada teror walaupun nggak seserem yang tadi gitu ya, tetap ada gitu. Lah apalagi ini ibu kos melakukan istilahnya perintah dari Mas Adam gitu ya, untuk menebang semua pohon yang ada di situ gitu. Lah sosok astral ini yang menempati di pohon-pohon ini semakin marah dengan Mas Adam gitu. Sebentar, aku kok merinding ya. Gitu. Kalau yang saya tahu seperti itu. Sebenarnya yang sempat apa ya istilahnya? Ya istilahnya diteror gitu ya. Yang sempat diteror itu bukan hanya Mas Adam gitu. Yang saya tahu seperti itu. Ya semua yang ikut terlibat dengan pohon tersebut sempat ada gangguan gitu, Mas. Yang saya tahu seperti itu. Tetapi kan ini inti permasalahannya atau apa ya? Istilahnya otak pertamanya adalah Mas Adam gitu. Jadi gangguan yang apa ya? Gangguan yang serem itu jatuh ke Mas Adam gitu loh, Mas. Gitu. Yang saya tahu seperti itu, Mas. Iya, sampai saya mau pindah pulang pun ke Kaliwungu lagi pun ini apa namanya, kosan itu masih serem gitu. Mungkin karena ya itu bangunannya tua gitu. Dari segi pintu, dari segi lampunya pun lampu yang gantungan yang kayak apa sih itu? Lentera gitu loh. Nah itu masih yang kayak gitu serem. Iya. Jadi memang itu, walaupun nggak ada pepohonan itu, seperti saya bilang tadi ya, tempat itu pun sudah angker, sudah serem gitu, Mas. Walaupun nggak ada pohon itu. Lah ini ditambah itu kaca dengan pohon-pohon itu gitu, semakin banyak sosok astral yang menempatin situ. Di pojok ruangan itu ada kaca besar. Jadi itu kaca kotak besar gitu. Itu juga setan banyak juga atau gimana itu? Kenapa Mas Adam tanya itu? Apa ada sesuatu kah? Atau iya, hanya kadang perasaan? Kalau semisal kayak subuh mau sholat gitu, kadang kayak ada nenek-nenek sliveran gitu loh, seler. Padahal di situ nggak ada, laki-laki semua. Dan ini aku merinding. Kaca-kaca kuno gitu ya, Mas ya? Iya, dan kacanya tuh kayak agak karatan gitu loh. Iya. Jadi memang ada beberapa cermin-cermin kuno gitu ya, Mas. Memang ada beberapa cermin kuno itu yang sudah ada penunggunya. Yang sudah ditempati oleh makhluk-makhluk astral gitu, Mas. Memang ada beberapa. Dan
cermin yang ada di tempat itu yang saya lihat memang ada sosok yang bertempat tinggal di situ gitu. Oh iya iya. Gitu. Baik, Mas Adam Ini- ini merinding katanya ya. Mungkin flashback Iya lumayan. gitu ya. Ini dia di sini atau gimana ini? Nyamperin aku atau gimana? Maksudnya sosok-sosok itu, Mas? Mm-mm. Ya, gini Mas. Walaupun memang cerita ini sudah sangat lama sekali gitu ya. Tetapi kalau kita sekali membicarakan mereka, sosok itu akan tetap datang gitu Mas. Walaupun nggak lama ya, tetapi sosok itu tetap ada di sekitaran kita. Jadi ya entah itu di sini atau di tempatnya Mas Adam gitu, sosok itu ada gitu Mas. Bahkan di tempat, ya katakanlah di studio sini ya, sama di tempatnya Mas Adam itu kadang-kadang di dua tempat ini sosok itu ada gitu. Karena ke mention lagi ya ibaratnya. Baik. Mas Adam, terima kasih banyak untuk ceritanya ya malam hari ini. Ya oke, sama-sama. Thank you.